sebagai tim obesitas saya pasti tertarik dengan makan siang. Kebetulan juga dari pagi tidak secara kebetulan sebenarnya tiap pagi saya pasti akan sarapan. Nah, dari tadi bahkan sebelum acara dimulai, istri sudah bolak-balik suplai buah dengan berharga cepat bawa sendiri dan tadi sempat makan di sini. Nah, pertanyaan saya yang pertama, sampai sekarang terserah saya masih termakan mitos belum kenyang. Pertanyaannya adalah, kalau kekenyangan sebenarnya apakah jumlahnya yang ditambah buah ataukah mindset sugesti kita yang diubah? Itu pertanyaan satu. Pertanyaan dua, maaf saya borong ya. Enggak, tunggu pertanyaan kedua. Mau lanjut pertanyaan kedua dulu atau? Saya ulang aja Pak. Oke. Pertanyaan pertama, dari tadi pagi saya tidak makan, saya percepat saya tidak makan apapun, kemudian sama istri disuplai buah kita bawa sendiri, tapi sampai sekarang saya belum merasa cukup kenyang. Merasa terisi pasti ada, tapi merasa belum cukup kenyang karena mitos saya orang Jawa ya, kalau belum nasi belum makan. Pertanyaannya adalah apakah jumlah buahnya yang ditambah supaya kenyang ataukah sugesti pikirannya yang diubah? Itu pertama. Yang kedua, kalau ketuberi kemudian tadi sempat diceritakan tidak naik tidak turun beberapa dari teman-teman yang lain, kalau tiba-tiba begini apa yang akan terjadi? Apakah dia akan kembali ke titik nol? Apakah lebih parah dari titik nol sebelumnya? Terima kasih. Pertanyaan itu. Oke, satu hal yang harus diingat kalau kita mau untuk kembali kan ada alasannya. Kenapa saya sarapan buah? Kenapa kami sarapan buah? Itu ada alasan. Alasannya lebih ke sisi yang harus diingat di sisi ini. Untuk ini seperti pola makan sehat holistik lainnya yang sejenis, namanya aja beda. Itu acuan utamanya bukan target kita terhadap badan secara sepihak. Target secara sepihak misalnya gimana? Mau langsing, mau sembuh dari sakit, mau awet muda, atau tujuan-tujuan sepihak lainnya yang kita diktekan kepada badan kita. Bertoba ini simpel sekali konsepnya, sama kayak pola makan holistik lain yang sejenis. Kita membuat tubuh sehat dengan memberikan makanan, tapi tubuhnya bekerja bagaimana dulu. Jadi kita nggak mendikte badan kita, misalnya nih, mau badan kita langsing, kita mendiktekan tubuh kita mau langsing. Yang kita lakukan apa? Kalorinya kita pakai. Kita memotong jumlah kalori yang masuk dengan harapan energi yang dikeluarkan lebih besar dari kalori yang masuk, pelan-pelan berat badan kita turun. Saya mau badan saya besar, sel-sel tubuh itu bertumbuh cepat dengan asupan proteinnya. Jadi saya banyak makan makanan protein. Pola berpikir sepihak seperti ini, itu problemnya banyak sekali. Kalori yang dipotong secara berlebihan itu akan membuat tubuh punya masalah berkepanjangan. Yang kaitannya lebih ke sisi bensinnya kurang, karena kalori itu kan bensin tubuh itu bisa hidup. Basisnya kalori mayoritas karbohidrat. Karbohidrat itu bensinnya kita bisa hidup. Kalori ini kita potong berkepanjangan, berat badan kita mungkin turun, tapi berakumulasi bertahun-tahun mungkin tubuh kita kekurangan energi terus yang akhirnya berimbas pada satu titik di mana tubuhnya mengalami kerusakan. Tubuh kita mengkonsumsi protein, misalnya kita mau membesarkan badan kita banyak makan protein hewani, protein ini dibanyakin. Sistem cerna kita tidak bisa mengkonsumsi protein yang lebih banyak dalam waktu bersamaan dalam jangka waktu panjang. Akhirnya terjadi penumpukan sampah dalam sel. Akhirnya sistem cernanya bermasalah. Karena mayoritas protein di bahan yang paling rendah kan dia dari protein hewani. Sistem cerna manusia nggak didesain untuk konsumsi protein hewani dalam jumlah banyak. Akhirnya kenapa? Akhirnya banyak terjadi masalah di sistem pencernaannya, organ pencernaannya khususnya, livernya kerja keras, ginjal harus mengambil sampah yang terlalu banyak, masalah turun-turun. Nah, Tukoba ini itu tidak melihat dari sisi kita
kita memiliki tubuh seperti apa, lapar pagi hari, atau saya makan pagi belum kenyang. Kita melihat dari apa yang terjadi di tubuh kita. Nah, ini yang kita pelajari. Tubuh manusia dari jam 12 siang sampai jam 8 malam itu sistem cernanya dipergunakan untuk mencerna secara maksimal. Jadi energi tubuh dialokasikan untuk mencerna. Kalau mau makan jam 12 siang sampai jam 8 malam itu adalah waktu paling ideal karena sistem cerna kita siap. Tentu makannya harus diperhatikan, tapi itu adalah momen di mana kita bisa makan dalam jumlah banyak sesuai dengan keinginan kita. Sistem cerna kita siap. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi mode tubuh berubah. Yang tadinya disiapkan untuk mencerna makanan, sekarang modenya energi dipakai untuk mencerna, menyerap, mempergunakan, memaksimalkan metabolisme tubuh berdasarkan makanan yang kita makan tadi. Jadi jam 12 siang sampai jam 8 malam itu diserap sama tubuh, diproses sama tubuh, dicerna. Energinya udah bukan lagi untuk makan, makanya jam 8 sampai jam 12 sampai jam 4 pagi kita tidak disarankan lagi untuk makan dalam jumlah banyak atau makan dalam jumlah signifikan. Kenapa? Udah berubah mode tubuh, nggak akan maksimal apa yang kita makan. Nah, namanya metabolisme itu makin lagi bekerja besar, lagi bekerja maksimal. Itu kan ada limbahnya. Nah, mode tubuh kita berubah lagi dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Limbah yang terjadi di malam hari itu dibuang secara simultan. Waktunya dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Nah, yang menarik dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi sama dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang, energi tubuh yang dipakai untuk tugasnya masing-masing itu besarnya luar biasa. Besarnya luar biasa. Jadi apa kesimpulannya? Kita tidak bisa makan lagi makanan secara normal seperti dari jam 12 siang sampai jam 8 malam dalam jumlah banyak, mengenyangkan tanpa merusak proses yang lagi terjadi dalam badan. Kalau kita makan dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, makan banyak, makan besar, proses serap tubuh terganggu. Apa yang harus diserap jadi terganggu, apa yang harus dicerna, apa yang harus diproses jadi terganggu, perbaikan sel jadi terganggu. Nggak akan maksimal. Dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang kita makan berat untuk mengenyangkan diri. Nggak akan maksimal. Kenapa? Energinya lagi dipakai untuk yang lain. Apa yang harus dibuang? Dibuang kan gak cuma BAB terus selesai. Dibuang tuh simultan. Sampahnya banyak sekali. Dibuangnya lewat nafas, dibuangnya lewat keringat, dibuang dari pori, dibuangnya lewat buang air kecil. Proses itu terganggu. Itu sebabnya dunia kesehatan kita tuh mengalami gap untuk merawat kesehatan karena hal yang ini. Mayoritas saya tuh berasal dari keluarga dokter. Kakek saya dokter, ibu saya dokter. Dari mereka saya tahu bahwa merawat kesehatan dengan makanan itu bukan sesuatu yang dikuasai oleh mayoritas dunia. Mayoritas penghuni di bidang kedokteran. Itu sebabnya kenapa konsep makan pagi dengan buah itu tidak begitu banyak dikenal di dunia kedokteran, di dunia kesehatan, karena makan sehat sesuatu yang asing di dunia kedokteran, di dunia kesehatan. Kenapa kita makan buah di pagi hari? Karena kita tetap memerlukan energi, kita tetap memerlukan asupan karbohidrat, kita tetap memerlukan sumber kalori untuk beraktivitas. Tapi di belakang itu ada masalah lain, kita tidak bisa makan terlalu banyak karena sistem cerna kita nggak disiapkan untuk itu di jam tersebut. Jadi apa yang kita lakukan? Alam udah menyediakan buah segar, dicernanya mudah, dia bawa enzim sendiri, tidak menyerap enzim cerna kita, sehingga energi tubuh kita nggak pakai banyak. Tapi kontennya banyak sekali. Ini kan warna-warni, ada yang merah, ada yang oranye, ada yang kuning. Itu semua membawa manfaat sendiri. Dia membawa antioksidan, dia membawa enzim, sesuatu yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi, tapi yang lebih menarik lagi, karena dia bawa enzim sendiri, dia sangat mudah dicerna. Dia tidak
buah di pagi hari itu memberikan energi yang cukup buat tubuh untuk melangsungkan kehidupan. Tapi saya tetap lapar secara moderat di pagi hari hingga menjelang makan siang. Kita memang nggak didesain untuk kenyang. Kita tidak didesain untuk mengenyangkan tubuh. Kenapa? Energi cernanya nggak cukup. Akhirnya nggak maksimal. Kalau kita memaksakan diri untuk makan berat di pagi hari, tubuh kita harus berhadapan dengan momen di mana dia seharusnya mati. Momen yang paling menarik food combining booming gitu ya. Sekitar tahun 2013. Itu saya diundang sama salah satu televisi swasta, cerita tentang bagaimana sih pelaku food combining melakukan puasa Ramadan. Saya waktu tahun 2013 sudah 14 tahun food combining, sudah lama. Jadi pelaku food combining yang udah terbiasa sih sahur ya dengan buah segar. Wah, banyak yang kaget tuh. Saya memaparkan hal yang sama. Percuma kita makan sahur, makannya berat, tubuh kita nggak mencerna dengan baik, karena energinya nggak lagi dipakai untuk yang lain. Makan berat mungkin mengenyangkan, tapi nggak lama kemudian tubuhnya berkelelahan. Nggak lama kemudian, mungkin jam 10 jam 11 apa yang kita makan banyak nggak dicerna baik, kan akhirnya apa? Kita lapar lagi. Apa yang terjadi waktu mulai orang itu mulai banyak mengikuti, mencoba ya paling gitu. Testimoninya beruntung. Di sini udah yang pernah sahur yang puasa sahur pagi dua dari berapa? Nanti ibu cerita ya. Beruntung testimoni yang masuk. Dari yang segar sepanjang hari, dari yang sama sekali nggak ngantuk, dari yang maksimal bisa nahan lapar sampai menjelang buka normal gitu, jam 4 baru terasa lapar, dari yang merasa energik. Yang paling keren testimoni yang saya terima itu adalah ada orang dia tuh pulang kantor jam 4 sore biasa kalau puasa. Dia nggak bisa pulang. Kenapa? Karena kalau puasa biasa dia nggak kuat, lemas. Tapi begitu dia mengenal konsep sahur berubah, dia coba. Wah, dia merasa luar biasa sekali. Yang keren ini keren banget. Dia tetap nggak bisa pulang jam 4. Tapi bukan karena dia lemas, bukan karena dia nggak kuat. Karena jam 4 sampai menjelang buka, dia main futsal dulu. Betapa berubah 180 derajat kualitas hidup. Oke, Ibu gimana Bu waktu nyobain sahur pakai buah? Buahnya itu yang saya pikir mengandung karbohidrat, jadi apa pisang, mangga, ya apa? Jadi saya yakin bahwa cukup gitu, dan memang cukup. Dan saya tuh sukanya puasa dengan buah itu nggak ribet gitu, kan nggak ribet masak, nggak ribet apa gitu, dan tapi tubuh benar-benar kuat sampai waktunya gitu. Rasain perbedaan nggak buat sahur biasa dengan sahur buah? Udah lupa soalnya ya, yang sahur nasi itu udah lupa, udah lama banget dari 2012 gitu kan, jadi nggak pernah lagi puasa sahur. Siap, makasih Bu. Udah pernah juga Pak? Selalu. Oke, ada testimoni lain. Apa yang mau diketahui? Iya, perbedaan signifikan antara sahur normal dengan sahur buah. Itu berasa di badannya juga, sahur itu kan dekat sama pembuangan kan jam 4 sampai Iya, dia di antara dua transisi. Kalau dulu sih benar banget. Sebah. Nggak enak sebah gitu loh. Nggak enak kalau ini juga nggak ngantuan gitu ya kan, sepanjang waktu puasa itu gitu. Nggak pernah saya apa
buang aja gitu. Ya, terima kasih. Oke, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kita tidak mendikte tubuh kita berdasarkan asumsi yang kita miliki, tapi kita melakukan apapun berdasarkan tubuh kita nggak jauh daripada ini. By the way Bu, buah itu basisnya karbohidrat, buah dan sayuran itu basisnya karbohidrat. Jadi semua buah dan semua sayuran mayoritas didominasi oleh karbohidrat. Tapi kan kalau misalnya saya makan apa itu kan dia punya bayangan itu karbohidratnya lebih sedikit dibanding yang karena banyak minumnya gitu. Berapa? Ya maksudnya ya apa mindsetnya tuh begitu. Iya. Kan? Oke, itu kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi yang menarik ilmu kesehatan makin kesini dan sekarang makin dielaborasi. Dan ini juga akhirnya menjadi kesalahan pola pikir pola makan sehat yang membuat orang makin susah menjalani hidup sehat. Tapi begitu mengerti hidup sehat makin sudah dijalani. Saya dari kecil dengan ibu saya yang dokter dan kakek saya yang dokter, saya dididik tidak boleh lapar. Nanti lambungnya rusak, nanti lambungnya sakit. Apa yang terjadi? Dari umur 10 tahun sampai umur 25 tahun, saya menderita masalah lambung serius. Walaupun saya sudah melakukan apa yang diperintahkan mereka. Jadi saya dulu logikanya adalah makan setiap saat supaya nggak lapar. Saya bahkan sering bawa apa namanya bekal, biskuit atau apa saya punya setiap saat supaya saya. Tapi apakah saya terbebas dari saya? Tidak sama sekali. Malah makin parah. Setelah saya menjalani combining, masalah itu hilang. Tapi belakangan setelah saya pelajari dan sekarang mulai booming, ada satu hal yang tidak diajarkan oleh kita di dunia kesehatan, memelihara rasa lapar. Kita melakukan puasa, tapi banyak sekali di antara kita yang puasanya sekedar menjalankan ritual. Ritualnya kenapa? Karena tidak memelihara rasa lapar. Sahur makan berat. Sahur logikanya makan seperti kita tidak makan setahun. Berbukanya seperti kita nggak makan setahun juga. Akhirnya rasa lapar yang harus dimanifestasi beneran terjadi, itu tak terjadi. Jadi banyak orang yang kemudian kehilangan makna puasanya. Tapi kita yang sudah mempelajari makna puasa, kita paham gimana rasanya lapar, tapi kita merasa lebih sehat, kita merasa lebih semangat. Dan